الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkati kita, sentiasa menolong dan membantu kita untuk kita mampu mensyukuri setiap anugerah yang Ia anugerahkan pada kita, untuk kita mampu bersabar atas setiap ujian yang Dia timpakan terhadap kita, dan tetap mampu ridha terhadap setiap qada dan qadar yang Dia telah tetapkan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Talaq. Dan hari ini mari kita perhatikan dengan seksama ayat yang kedua daripada surah ini. Setelah ayat pertama, saya fikir telah saya cukupkan uraian dan penjelasannya. Sekarang mari kita masuk kajian untuk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Terjemahannya lebih kurang, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, maka apabila mereka
yakni istri-istri yang kamu telah ceraikan, telah sampai kepada tempoh tamat idah mereka. Aja di sini maknanya tempoh tamat masa idah. Tak mana idah 3 bulan ke, idahnya 3 kali sucian ke, idahnya hingga melahirkan anak ke. Bila isteri yang sedang menjalani idah cerai raj'i, dah dekat-dekat nak tamat tempoh idahnya, maka Allah berikan perintah kepada suami yang menceraikannya untuk memilih salah satu daripada 2 tindakan. Dia mesti mengambil memilih satu dari 2 pilihan. Yang pertama, Allah kata pada suami yang menceraikannya, fa'amsikuhunna bima'rufin. Maka tahan oleh kamu, wahai suami-suami yang menceraikan istri, akan mereka istri kamu yang kamu ceraikan dan masih dalam idah itu, bima'rufin, dengan cara yang baik. Bahasa mudahnya, hendaklah kamu rujuk mereka. Rujuk. Dan ini apabila isteri masih dalam idah atau dah dekat-dekat nak hampir. Sebab bila dah habis idah, rujuk tidak boleh lagi. Kalau ingin bersatu semula dengan akad nikah yang baru. Atau kalau suami tidak merujuknya ketika masih dalam idah, au farikuhunna bima'rufin, atau pisahkan oleh kamu akan mereka dengan cara yang baik. Kalau kamu nak rujuk, rujuklah dengan cara yang baik. Bila kamu nak lepaskan terus pun dengan cara yang baik. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua dalam ayat ini, wa ashhidu dzawai adlim minkum. Dan persaksikanlah oleh kamu. Adakan saksi oleh kamu. Dzawai adlim minkum, 2 orang saksi yang adil daripada kamu. Di sini ulama berbeza pendapat. 2 saksi ini diperlukan ketika talak atau ketika rujuk. Nanti ada perbincangannya. Sebab dalam ini tidak sebutkan. Allah hanya perintahkan adakan 2 orang saksi. Saksi diperlukan semasa nak talak ataupun nak melepaskan ataupun nak rujuk. Ulama berbeza pendapat. Yang ketiga, ingatan Allah kepada mereka yang dilantik jadi saksi. Wa aqimus syahadata lillah. Dan dirikan, tegakkan oleh kamu kesaksianmu itu lillah, semata-mata kerana Allah. Bukan untuk kepentingan pihak suami kerana ia kawan karib, dan bukan untuk kepentingan isteri yang diceraikan kerana teman akrab, bukan. Semata-mata kerana Allah. Keadilan yang sebenar dan kesaksian diberikan oleh seorang semata-mata kerana Allah. Dia akan bercakap benar, walaupun mungkin kesaksian benar itu mungkin memberatkan atau tidak berpihak kepada orang yang disayanginya. Dzalikum yu'azuna bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu semua adalah dinasihatkan dengannya kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya, perintah Allah dalam ayat ini
dituju oleh Allah kepada mereka yang punya iman pada dan hari akhirat. Dengan kata lain, yang boleh melaksanakan peraturan ini hanya mereka yang ada iman dengan Allah dan hari akhirat. Mafhumnya, jika mereka tidak mengamalkan perintah Allah ini, maknanya imannya pada Allah, imannya pada akhirat, ya masih perlu dipertanyakan. Begitu maksudnya. Allah tutup firman-Nya dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Makhraj. Tidak ada masalah seberat, sesusah apapun, melainkan pasti Allah akan berikan solusinya, jalan keluarnya untuk menyelesaikan dengan syarat orang tadi takwa pada Allah. Apapun yang takwa, yang akan menyebabkan Allah berikan jalan keluar, nanti penjelasan. Baik. Jamaah sekalian, ayat ini kita biarkan hukum yang pertamanya. Bila istri sudah yang diceraikan, yang sedang menjalani idah, talak roj'i, sudah hampir tamat tempo idahnya, suami mesti mengambil pendirian yang jelas. Sama ada nak merujuknya atau nak terus melepaskannya. Tak kira apa yang dipilih, mesti bima'rufin. Kenapa? Karena dalam ayat sebenarnya kita telah pelajari, istri yang masih sedang menjalani iddah talak roj'i, statusnya masih istri suami tersebut. Kewajiban dan hak suami dan istri tetap berjalan seperti biasa. Ikatan perkawinan baru terputus lagi, dah tak ada hubungan, jika istri yang diceraikan itu telah tamat tempoh iddahnya dan suami tidak merujuknya. Baik. Dalam Al-Quran, jemaah sekalian, ada ayat yang bunyinya hampir sama dengan ayat ini. Jadi untuk saya memudahkan kita mempelajarinya, saya tunjukkan ayat lain yang bunyinya sama dengan hampir sama dengan ayat ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Nih, satukan ayatnya dahulu. Surah Al-Baqarah ayat 231. Surah Al-Baqarah ayat 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kamu, hai para suami, menceraikan, mentalak istri, dan istri selepas ditalak itu menjalani iddah, fabalagna ajalahunna, lalu istri yang sedang menjalani iddah itu, iddahnya hampir tamat. Tempoh iddah hampir tamat. Mungkin 3 sehari 2 lagi. Balagna ajaluna, mereka telah sampai ajalnya. Maka suami mesti mengambil tindakan yang jelas. Mesti pilih satu di antara dua. Satu, fa'amsikuhunna bima'rufin. Maka tahan oleh kamu istri-istri kamu dengan cara yang baik. Mana kamu mesti rujuk dia. Kamu boleh mengambil tindakan merujuknya dengan cara ma'ruf. Atau
Pilihan kedua, au sarrihuhunna bima'rufin, atau lepaskan istri kamu dengan cara yang baik. Habis iddah, lepaskan dan putus ikatan perkawinan. Tapi amaran Allah, jika suami mengambil tindakan merujuknya, walaupun itu hak suami. Dan ingat, mas sekalian, dalam bab rujuk, suami merujuk istrinya bagi talak raj'i, rujuk itu tidak perlu keizinan istri. Nah, ini yang perlu difahami. Karena itu hak mutlak suami. Hak mutlak suami. Jangan lupa, dahulu telah kita pelajari perpisahan antara suami istri macam-macam jenisnya. Ada perpisahan karena tolak, ada perpisahan karena khulu', ada perpisahan karena fasah, ada perpisahan karena li'an. Kita tahu kan itu semua itu. Jadi ini kes perpisahan karena tolak. Yakni perpisahan perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya. Yang punca perceraian itu penyebabnya adalah di pihak istri. Ini kesnya, tolak. Macam mana berarti istri? Tempat saya berikan contoh mudahnya. Suami sebagai suami yang cemerlang, gemilang, terbilang, tapi istrinya asik hilang. Dan keadaan seperti itulah suami diberi hak oleh Allah. Wahai suami, kalau kamu terus mau tetap menjadikan ia istri kamu kena sabarlah dengan sikap istri kamu yang kamu tak suka itu. Yang kamu tak mendapatkan hak kamu sebagai suami. Karena istrimu tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau kamu tetap ia jadi istri kamu kena sabar diri dia. Tapi kalau kamu tak sabar karena kamu merasa teraniaya, Allah kata, aku berikan kamu hak untuk menceraikannya. Itu tolak tuh di situ. Jadi di sini suami diberikan oleh Allah kuasa untuk ceraikannya. Sebab suami dalam hal tolak ini dalam posisi teraniaya, yang dirugikan. Jadi ketika istri dalam iddah, dia berpikir, iya ya, suami aku ini suami yang paling hebat. Suami yang sangat baik. Sepatutnya aku sebagai istri bertuah punya suami macam dia. Dia itu suami yang cemerlang, gemilang, terbilang. Akulah perempuan yang paling bertuah. Sekarang aku sudah diceraikannya. Oh, pasti yang menyesal istri dalam keadaan seperti ini ya. Pasti. Yang diharapkan oleh istri yang dalam keadaan ini pasti bukan terus dilepaskan oleh suami. Istri pasti akan senantiasa mengharap bila suaminya akan rujuk. Bila suaminya akan rujuk. Satu, jika suaminya memilih untuk rujuk, karena itu hak mutlak Allah berikan, tidak perlu izin istri. Pada hakikatnya, secara logiknya, istri lebih suka dirujuk oleh suaminya karena sepatutnya istri merasa bertuah punya suami yang sehebat dia. Ini kes tolak ya, lain kalau kes hulu. Kes hulu yang kita pelajari tempoh hari, perpisahan perceraian diminta oleh istri berpunca daripada suami. Istri cemerlang, gemilang, terbilang, suaminya asik hilang. Itu di situ istri dalam posisi teraniaya. Dalam ayat yang kita pelajari ini, kes tolak, suami sebenarnya dalam keadaan yang dirugikan. Walaupun suami Allah diberi hak mutlak untuk rujuk, bahkan tidak perlu izin istrinya. Dalam tolak raj'i lah, Allah ingatkan pada suami ini, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ini ingat Allah pada suami. Jangan kamu, wahai suami, menahan mereka menarujuk pada istri kamu, walaupun itu hak kamu, yang tujuan kamu hanya diraran,
untuk menimbulkan madarat, untuk menimbulkan kesusahan, untuk kamu membalas dendam, untuk kamu melepaskan sakit hati kamu selama ini. Kamu rujuk semula jadi istri kamu, kemudian kamu akan jadikan mangsa untuk kamu melepaskan marah kamu. Jangan. Allah tahu niat rujuk itu mesti ma'ruf depan tadi. Tidak boleh dengan niat apa. Aku akan rujuk dia, dan bila dia sudah jadi istri aku yang sah, barulah aku punya peluang yang besar untuk aku melepaskan dendamku atas kezaliman yang ia lakukan terhadap diriku selama ini. Ini dilarang oleh agama, hukumnya dosa. Nih, surah Al-Baqarah, yang ini kaitan dengan suami diberi pilihan nak rujuk atau nak terus lepaskan, kemudian dengan cara yang baik. Ada satu ayat yang berkaitan dengan ini, tapi menggunakan kalimat yang berbeza sikit. Lihat juga surah Al-Baqarah, ayat sebelumnya. Tadi 231, sekarang lihat ayat 229. Al-Baqarah 229 sebelumnya. Allah berfirman, At-talaqu marratan. Tolak yang boleh dirujuk itu 2 kali sahaja. Talak pertama boleh dirujuk ketika isteri masih iddah. Ada, itu hak suami. Jadi suami isteri lagi. Tak macam mana, cerai kali yang kedua. Suami masih ada hak untuk rujuk selagi isteri masih jadi iddah. 2 kali saya boleh rujuk. Bila diceraikan talak ketiga, suami sudah tidak ada hak untuk rujuk. Walaupun isteri masih menjalani iddah. Itu maksud at-talaqu marratani. Tolak itu hanya 2 kali, tolak raj'i maksudnya. Sebab kalau tolak 3 kali, namanya ba'in sughra yang kita telah pelajari tempoh hari. Nah, bila suami ingin rujuk, tolak 1, tolak 2, Allah kata, fa'imsakun bima'rufin. Bila ia ingin merujuk istrinya, mesti rujuklah, tahanlah itu dengan ma'ruf. Ma'ruf. Atau tasrihin bisan. Atau jika suami ingin melepaskan terus, apalah, tak akan rujuk, berlepas, bi-ihsan. Ini ada perbezaan sikit. Tadi ayat 31, lepaskan, rujuk dengan ma'ruf, lepaskan dengan ma'ruf. Surah At-Talaq ayat 2, rujuk dengan ma'ruf, lepaskan dengan ma'ruf. Tapi dalam ayat 229 Al-Baqarah, rujuk dengan ma'ruf, lepaskan dengan ihsan. Tiba-tiba berubah pula kalimatnya. Lalu apa bezanya? Jemaah sekalian, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan bagian pertama ini. Yang pertamanya, sama ada dalam At-Talaq ayat 2, Al-Baqarah 231, Al-Baqarah 229, Allah sentiasa menyebut rujuk dahulu baru melepaskan. Imsak baru tasrih. Rujuklah atau kamu lepaskan. Tolak kata begitu, Baqarah 231 begitu, disebut rujuk semula. Kenapa ya agak-agak Allah sebut rujuk semula? Kenapa Allah tak kata lepaskan atau kamu rujuk? Tapi rujuklah atau kamu lepaskan. Jamaah sekalian, inilah satu nilai yang perlu difahami betul dalam berumah tangga. Hikmah utama daripada firman Allah mendahulukan perintah rujuk sebelum habis iddah bagi talak raj'i, baru pilihan kedua melepaskan,
Ini semata-mata ingin menyelamatkan ikatan pernikahan yang sah tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru, mahar yang baru, wali yang baru, dan seterusnya. Artinya, rumah tangga suami dengan istri selagi idah belum habis, itu ikatan perkawinan belum putus. Hanya renggang sikit. Lalu Allah kata, karena ikatan perkawinan antara kamu dan istri kamu ini belum putus, hanya renggang sikit, kendor sikit, kamu eratkan semula. Jangan kamu putuskan. Jadi pilihan yang baik, yang bijak, menurut Allah, rujuk. Bukan terus lepas. Ini memberi ruang kepada pasangan tadi untuk muhasabah. Mungkin talak pertama yang dilakukan mungkin karena kesilapan, karena terlalu gopoh-gapah, karena mungkin belum ada pengalaman. Ya, contoh katalah, kawin muda, baru ini, belum ada pengalaman rumah tangga. Walaupun mungkin kedua-duanya adalah graduan cemerlang di universiti masing-masing. Masing-masing ada degree, masing-masing ada double degree. Tapi yang dipelajari di universiti tidak ada kena-mena dengan mengurus rumah tangga. Iya. Apa yang dipelajari universiti, walaupun mungkin 7 tahun belajar universiti, tak ada kena-mena dengan masalah pengurusan rumah tangga. Jadi mungkin silap, terlalu gopoh kapal, terlalu emosional, sehingga jatuhkan talak. Maka Allah kata, rujuklah. Memberi peluang pada masing-masing suami istri, muhasabah diri. Muhasabah. Agar mereka menemukan, oh rupanya, akhirnya bukan hanya aku saja yang salah, sehingga aku terpaksa menceraikannya. Boleh jadi rupanya bukan dia yang salah, rupanya aku pun salah juga. Pihak istri demikian juga. Oh, rupa-rupanya bukan dia saja yang salah. Aku pikir dia salah dia. Aku pun rupanya salah. Bila masing-masing mengakui kesalahannya, karena sebelum berlaku perceraian, atau yang perceraian, masing-masing menyalahkan pihak lawannya. Ini luar biasa nih, ajaran Islam yang begitu. Dan ini memang tidak diajarkan di universiti. Kan ada subjek ngajar begitu. Tapi Quran mengajar kita dan kita boleh belajar 24 jam. 24 jam. Jadi kebaikan utama rujuk sebelum tamat tempoh idah, jamaah sekalian, status perkawinan itu bersambung, berterusan. Suami istri boleh kembali bersama secara syah hanya dengan lafaz rujuk. Tidak memerlukan akad baru. Tidak perlukan wali. Tidak perlukan mas kawin. Masya Allah. Adapun saksi, nanti ada perbincangan di kalangan ulama. Hak istri tetap terpelihara. Istri tak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, seperti biasa. Selama idah, berjalan seperti biasa, sekarang pula jadi suami istri. Masya Allah. Dan masa idah tadi berikan masa bertenang untuk muhasabah. Memberi ruang emosi untuk kedua-dua pihak memperbaiki kesilapannya, kekurangannya, dan membina semula institusi keluarga sementara idah belum habis. Ini rahasia dia. Allah lebih menyukai suami istri yang bercerai tadi, rujuk semula semasa idah belum tamat. Walaupun jika suami memilih untuk menceraikannya pun, dipersilakan oleh Allah. Tapi ini bukan dari segi hukum ya, dari segi afdaliyah. Dari segi keutamaan. Dari segi mana yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih matang dalam beragama,
merujuk semula suami isteri. Dan dapat berpisah terus. Bukan dari segi hukumnya wajib, tak. Dari segi keutamaan, kebaikan. Ini Allah yang kata. Itu rahsia dia, kenapa perintah rujuk didahulukan penyebutannya atas perintah cerai. Yang kedua, jamaah sekalian, tadi saya nyatakan, dan jamaah boleh perhati, dalam At-Talaq ayat 2 ini Allah kata, amsikuna bima'ruf, farikuhuna bima'ruf. Rujuk dengan ma'ruf, cerai lepaskan pun dengan ma'ruf. Baqarah 231, demikian juga. Amsikuhuna bima'ruf, sarihuna bima'ruf. Rujuk dengan ma'ruf, melepaskan ma'ruf. Tapi dalam Baqarah 229, lain pula bunyi dia. Imsakun bima'ruf, rujuk dengan ma'ruf, atau tasrihun bi ihsan, lepaskan dengan ihsan. Saya yakin dalam terjemahan Melayu, ma'ruf terjemahnya baik, ihsan pun baik. Nah, ini kalau tengok terjemahan sama. Rujuk dengan cara baik, lepaskan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita memahami ayat ini berpadukan terjemahan, kita tak nampak ada perbezaan. Karena ma'ruf dan ihsan diterjemahkan sama dalam bahasa Melayu. Bahawa antara ma'ruf dan ihsan ada persamaan, iya. Ada persamaan. Tapi kedua kalimat ini ada perbezaan. Ada perbezaan. Perbezaannya begini jamaah sekalian. Ma'ruf, yakni melakukan kebaikan terhadap orang lain, walaupun dengan hati yang tak suka. Kita tak suka pada orang itu. Kan? Karena mungkin orang itu aniaya kita, menzalimi kita, menyusahkan kita, katalah. Tapi kita tetap mampu berbuat baik kepada orang itu. Walaupun hati kita sebenarnya tidak menyukai dia. Kemampuan kita berbuat baik kepada orang yang hati kita tidak menyukainya, kebaikan itu disebut ma'ruf. Ini kaitannya dengan apa yang dirasai oleh orang yang melakukan itu. Saya tunjukkan ayatnya, contoh ayat dalam Al-Quran. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Coba lihat surah Luqman ayat 15. Ini dalilnya. Surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Di situ Allah gunakan kalimah ma'ruf. Dan jika kedua-dua orang tua kamu, ayah kita, ibu kita, memaksa kita ala antusyrika bi, untuk kita menyekutukan Allah, buat syirik. Ini ceritanya, ayat ini yakni anaknya seorang Muslim. Mak bapaknya masih kafir. Itulah ceritanya.
Orang tuanya tidak merestui anaknya memeluk agama Islam. Dalam satu ayat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Marah sungguh ibunya melihat anaknya memeluk agama Islam. Lalu dipaksa anaknya untuk murtad. Bagaimana cara ibunya, orang tuanya memaksa anaknya murtad dan agar anaknya ini mengabulkan permintaannya? Orang tuanya, khasnya ibunya, bernazar. Dia mogok makan. Kata-kata mogok lapar, mogok makan. Kalau mogok lapar, maknanya makan aja. Itu mogok lapar. Kalau mogok makan, makna tak mau makan. Kita tak tahu kenapa bahasa Melayu mogok lapar. Macam, oh, driver taksi itu mogok bawa taksi. Mana tak taksi? Pekerja syarikat itu mogok kerja. Mana tak beri kerja dah. Jadi kalau mogok lapar, mana tak mau lapar. Makan aja. Itu mogok lapar. Orang tua ini mogok makan. Anak, selagi kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, ibumu tidak akan makan. Ibumu lebih rela mati kelaparan daripada terus-menerus melihat kamu meninggalkan agama nenek moyang, memeluk agama Muhammad. Jadi bingung anaknya ini. Sabi Waqqas bingung tengok maknya makin lemah satu hari, tak makan minum, makin lemah 2 hari, makin lemah, makin lemah. Seorang anak sangat menyayangi orang tuanya, apalagi ibunya. Bila ibunya tak makan, dia akan mati. Anak yang mukmin ini akhirnya mengambil keputusan yang tegas. Beginilah ibu, aku sangat sayang kepada ibu. Tapi aku juga sangat sayang kepada agama Islam yang aku anuti. Sekarang gini je lah. Kalau ibu mau makan, sila makan. Kalau ibu tak mau makan, ia terpulang. Tapi anakmu sekali-kali tidak akan meninggalkan Islam. Bahkan jika ibu mempunyai 100 nyawa, dan karena ibu tak mau makan, nyawa ibu satu keluar, sekarang nyawa ibu tinggal satu, karena 99 nyawa sudah keluar. Ketahuilah, wahai ibu, anakmu sekali-kali tidak akan meninggalkan Islam. Sekarang terpulang pada ibu, mau makan atau tidak. Nah ini background ayat itu. Jadi orang tua tadi memaksa anak untuk murtad, untuk syirik pada Allah, hingga sanggup melakukan apa saja. Dalam kes seperti ini, pesanan Allah kepada anak, fala tuti'huma. Engkau, wahai anak, sebesar anak, jangan kamu taati orang tua kamu macam itu. Jangan kamu taati, derhakai saja perintahnya, tinggalkan. Dan jika kamu tak taat perintahnya, kamu tidak dikira derhaka. Tentu anak tidak suka akan perintah orang tuanya. Tentu anak tidak menyukai orang tua yang menyuruhnya, memaksanya untuk murtad, untuk syirik. Nak, aku ini orang tua kamu, mak kamu yang melahirkan kamu, besar kamu. Maka permintaan mak satu-satunya nak, kabulkan. Kalau tidak, mak kamu lebih rela mati. 2 hari lagi, mak kamu akan meraihkan hari raya kebesaran agama kita, Taipusam. Maka kamu mesti berkhidmat, bakti pada mak. Aku mau anak mak, walaupun sekali hidup, ikut ambil bagian dalam pikul kabadi. Cucuk pipi kamu. Ya, seorang anak Muslim takkan nak mau terlibat dalam pikul kabadi. Cucuk pipinya. Oh, tak boleh mak, tak boleh mak. Kamu jangan menderhaka nak. Ini perintah orang tua, ibu kamu. Dalam hal ini, anak tidak wajib, bahkan haram mematuhi perintah ibunya. Bermakna anak tentu tidak menyukai ibunya. Apa ibu ini? Pasti tidak. Hatinya kecewa.
Sedih. Sungguh pun hatinya sedih, tak suka ibunya yang menyuruhnya syirik itu. Allah kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan bergaulah kamu pada kedua ibu kamu yang menyuruh kamu murtad atau syirik tadi di dunia ma'rufan, berbuat baik. Maknanya anak walaupun tak menyukai orang tuanya, anak walaupun mungkin orang tuanya menzaliminya, mensia-siakannya, menyusahkannya, anak tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Ini. Sebagai anak manusia biasa pasti kecewa, sedih, dan tidak suka kepada orang tuanya yang menzalimi, menganiayanya. Tapi kewajiban berbuat baik tetap. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang dah tak disukai, itu dalam bahasa Arab disebut ma'ruf. Masya Allah. Suami yang menceraikan istrinya, yang puncanya adalah istri, yang tak laksanakan kewajiban, asyik hilang sedangkan suaminya cemerlang, ya tentulah suami sedih. Suami pasti tidak menyukai perangai istri yang seperti itu. Pasti. Kalau ingat perangai dia, ingat tindakannya selama kita berantah lagi, pedih rasanya hati ini. Pedih. Sangat sakit dalam hati suami. Allah kata, kalau kamu memilih untuk merujuknya, itu hak kamu. Dan walaupun hati kamu masih terluka kepadanya, dan kamu ingin merujuknya, hendaklah kamu tetap berbuat baik kepada istri kamu. Tetap kamu bagi menafkah. Tetap kamu perlakukan secara mulia, walaupun hati kamu terluka. Nah, itu namanya ma'ruf. Jadi ini bukan istilah yang biasa ini. Sebab kita ini, manusia ini fitrahnya sekalian, buat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu biasa. Itu wajar. Buat baik kepada orang berbuat baik pada kita, itu biasa. Buat jahat pada orang berbuat jahat pada kita, ya mungkin itu fitrah tak baik manusia, walaupun itu tidak baik untuk agama. Namanya dendam. Buat baik pada orang berbuat baik, itu biasa. Buat jahat kepada orang berbuat jahat, itu namanya dendam. Tidak baik. Buat jahat pada orang berbuat baik pada kita, itu namanya zalim. Besar-besar. Hanya satu yang agama suruh. Berbuat baiklah kamu, hatta pada orang berbuat jahat kepada kamu. Allahu Akbar. Kebaikan yang kita lakukan pada orang lain yang berbuat jahat pada kita, itu namanya ma'ruf. Tidak mudah kan? Berbuat baik pada orang yang sentiasa menyukai kepada orang yang kita tak sukai. Tapi itulah agama kita. Mungkin kita fikir begini, ialah kalau kita tetap berbuat baik pada orang kita tak suka, lalu apa untung kita? Apa manfaat bagi kita? Dia tetaplah dapat manfaat. Sebab walaupun dia sentiasa menyakiti aku, menyusahkan aku tetap buat baik padanya. Dia yang untung. Tapi bagi aku apa manfaatnya? Ya, kalau kita berfikir dengan kacamata dunia, kita memang tidak untung. Memang kita tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi ingat, Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar di akhirat kepada mereka yang tetap mampu berbuat baik, hatta kepada orang yang tidak disukainya. Nabi dibaling batu, tercedera kepalanya, dihalau, dimaki-maki istilahnya oleh orang Taif. Malaikat penjaga bukit datang menawarkan jasanya. Kalau Nabi mau, orang Taif yang memaki Nabi itu, dia empak aja biar mati semuanya.
Nabi malah menolaknya. Selain Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolonglah beri petunjuk kepada kaumku. Mereka menyakiti aku, menolak aku, membaling batu pada aku, karena mereka ini belum faham, belum dapat hidayah Allah. Tolonglah bagi petunjuk. Luar biasa itu. Nabi berdoakan kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sunnah Nabi yang tidak mudah diikuti oleh umat Islam. Nabi berdoa, memohon kebaikan buat orang yang membuat jahat pada dirinya. Yang dikatakan oleh Nabi itu namanya ma'ruf. Kalau kita berdoa tak baik kepada orang, mendoakan tak baik kepada orang yang berbuat jahat, itu biasa. Itu wajar ya sekarang, memang fitrah manusia. Tapi itu bukan sunnah Nabi. Itu belum tinggi sunnah Nabi yang diikutinya. Apalagi sekarang ini, ya Allah ya Tuhanku. Hanya karena berbeza fahaman sikit pun, bila itu timbul kebencian, lalu berdoa pada Allah ramai-ramai, dan doanya sangat mengerikan sekali. Yang didoakan agar dihancurkan oleh Allah itu, yakni saudara muslim sendiri. Itu kan sangat mengerikan akhir zaman ini. Oh, yang kadang kita selalu dengar itulah ada istilah kunut nazilah, kunut nazilah. Dan yang dipohonkan pada Allah agar Allah timpakan bencana hancur itu menimpa saudara muslim sendiri. Allahu Akbar. Inilah umat Nabi Muhammad akhir zaman itu. Memang susah hendak kembali pada sunnah, tidak mudah. Bada Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam mula-mula datang itu asing. Tidak popular, tidak disukai oleh ramai orang. Dan nanti suatu hari pun Islam dianggap aneh dan pelik. Memang, karena bercanggah dengan nilai masyarakat yang pegangi. Fatitu balil ghuraba, Nabi kata. Beruntung dan petuahlah orang yang dianggap aneh dan asing. Memang Islam begitu, dia tidak memandang di sini. Pemandangannya akhirat oriented. Ya. Jadi yang untung sebenarnya yang tetap berbuat baik itu, walaupun ada orang buat jahat. Orang yang tetap mampu menolong pada orang yang tak berterima kasih, itu untungnya besar. Walaupun yang ditolong mungkin untung juga, tapi untungnya untung duniawi. Tak ada makan, kita bagi makan. Tak ada pakaian, kita bagi pakaian. Mungkin dia dapat manfaat. Tapi duniawi hanya tak lapar, tak dahaga, itu aja. Allah janjikan pada kita sangat besar pahalanya. Nah, ini ma'ruf. Jadi suami dinasihati, kalau kamu memilih untuk rujuk, dan sedangkan dalam hati kamu masih ada rasa sakit terhadap bekas istrimu, karena selama ini kamu dalam keadaan yang teraniaya, rujuklah, tapi dengan ma'ruf. Bila kamu rujuk, kamu jangan balas dendam. Dan kamu tetap menjalankan kewajiban kamu memberikan apa yang jadi hak bagi mereka. Tengok. Ini dia. Ma'ruf. Adapun ihsan yang terjemahnya juga kebaikan, maknanya apa? Ihsan ialah berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan dari orang itu. Itu ihsan. Kita buat baik pada orang tanpa mengharapkan apa-apa balasan dari orang itu. Bahkan ucapan terima kasih pun kita tak mengharapkannya. Dia mau terima kasih, kita terima kasih ke, mau membalas kebaikan kita, atau itu urusan dia. Aku buat baik kepada dia karena Allah yang suruh. Sebab itu kalau aku minta balasan daripada perbuatan aku ini, mintanya pada Allah, karena Allah yang suruh. Bukan orang yang kita beri itu yang menyuruh. Langsung tak ada
keinginan, tak ada mengharapkan balasan. Itu namanya ihsan. Dan itu tidak mudah. Apalagi pada zaman sekarang, zaman sekalian. Ya mana ada yang percuma katanya. Mana ada yang percuma, semua minta tolong mesti ada apa-apanya. Zaman sekarang mana ada yang percuma. Baik-baik mesti ada apa-apanya. Bayangkan kalau dunia dipenuhi dengan ihsan. Ya Allah, makmurnya dunia. Kalau dunia dipenuhi dengan ma'ruf dan ihsan. Dunia benar-benar bayang-bayang surga. Tapi sekarang ma'ruf ini sudah tertanam lama, terkubur. Ihsan sudah terkubur juga. Wah, ini perintah agama. Baik, apa contoh ihsan? Lihat surah Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian Bani Israel. Dahulu kita telah baca ini ayat Al-Baqarah 83 dan 84 itu yakni apa yang kita istilahkan, yang orang istilahkan sebagai Ten Commandment. Ten Commandment Allah kepada Bani Israel yang betul itu yang Quran cerita ni, bukan yang ada dalam Injil mereka. Apakah Ten Commandment Allah pada Bani Israel? Satu, la ta'buduna illallah. Bahwa kamu tidak boleh menyembah, mengabdikan diri kecuali pada Allah sahaja. Tauhidlah maknanya. Itu yang pertama. Kamu mesti mengisahkan aku. Jangan sembah selain aku, kata Allah. Jangan syirik. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini nomor dua. Dan dengan kedua ibu bapa kamu ihsanan. Di sini tak gunakan ma'rufah, tapi ihsanan. Berbuat baik. Dan seterusnya. Baik. Dalam Al-Quran rupanya ada dua kewajiban anak yang mesti dilakukan terhadap orang tuanya. Pertama, Allah gunakan istilah ma'ruf tadi dalam surah Luqman. Kedua, gunakan istilah ihsan. Bermakna, anak tetap wajib berbakti baik pada orang tuanya, walaupun hati anak mungkin tak menyukai perangai orang tuanya. Itu ma'ruf. Yang kedua, sebagai anak wajib tetap berbuat baik pada orang tuanya tanpa perlu tanpa mengharapkan balasan. Tak kisah nanti orang tua tu balas atau tidak, sayang atau tidak, memberi atau tidak, berarti tidak. Wajib anak ihsan tanpa mengharapkan balasan. Subhanallah. Itu kewajiban anak. Jangan tak apa, aku baik-baik kepada anak, mana tahu ini orang tua ini nampaknya sedang sakit nih. Maka aku rawatlah. Faham, saya tak pernah nampak batang hidung. Bila orang tua nampak perlu ini sakit, wah coba hari-hari nampak itu. Rupanya ada apa-apanya. Biar orang tua tahu yang kita ini, aku ini anak yang paling berbakti. Mana tahu nanti sebelum aja berwasiat, lalu memberikan setengah kekayaannya pada aku. Itu bukan ihsan itu. Itu ada udang di sebalik batu itu. Ihsan itu buat baik tanpa ada apa-apa keinginan mengharapkan balasan. Ma'ruf buat baik walaupun hati tidak menyukainya. Bermakna suami yang ingin merujuk istrinya yang diceraikan dengan talak roj'i, dan ia ingin rujuk
kalau dia nak merujuk cara ma'ruf. Bila nanti sudah menjadi suami isteri semula, suami tidak boleh melepaskan dendamnya, rasa sakitnya kepada isteri. Suami hendaklah terus menjalankan kewajiban sebagai suami, tetap memuliakan istrinya. Walaupun luka hatinya belum sembuh. Itu ma'ruf. Jika suami memilih untuk melepaskannya, suami hendaklah dengan cara ihsan, tetap berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Kenapa? Ya, karena kalau sudah cerai kan tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Maksudnya apa? Tetap memberikan apa yang jadi, tetap melakukan apa yang jadi kewajibannya, dan tetap memberikan apa yang jadi hak bagi istrinya. Salah satu daripada hak istri yang diceraikan oleh suami dan terus pisah, nanti dalam ayat yang selepasnya itu ada namanya mid'ah. Mid'ah, nanti dalam ayat ketiga keempat ada itu. Mid'ah itu yakni pemberian sejumlah harta ikut kadar kemampuan suami diberikan pada bekas istrinya dengan rasa senang hati. Mid'ah. Bukan terpaksa, tidak perlu menunggu arahan mahkamah. Karena namanya mid'ah. Daripada mata itu maknanya senang hati, senang-senang. Ingat, ada haji tamattu. Haji tamattu, haji senang-senang dia. Umroh dahulu, habis umroh, kemudian tahallul, lepas itu nanti haji. Nah, itu namanya tamattu. Di Iran sampai sekarang masih ada istilah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ya nikah senang-senang dia. Nikah kontra, rasa berapa lama kita nikah? Sebulan boleh tak? Sebulan cepat sangat, boleh tak? 2 bulan aja. Dia tu, 2 bulan lama. Elok kita nikah ini seminggu je. Lepas itu kita cerai. Nikah biasa. Mut'ah. Itu mut'ah. Kalau haji namanya tamattu. Pemberian bekas suami pada bekas istrinya sebelah harta yang sesuai dengan kemampuannya dengan sukarela, dengan senang hati, namanya mid'ah. Itu salah satu contoh manifestasi daripada ihsan terhadap istri yang diceraikannya. Dan memberikan mid'ah dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan. Indah sungguh dalam agama ini. Mata ketika rumah tangga boleh katakan sudah tidak harmoni. Bahkan terpaksalah isinya masjid yang dibina sama roboh seketika. Pembina masjidnya, yakni suami istri, hendaklah tetap mampu melakukan ma'ruf dan juga ihsan. Ini bagi saya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Hukum agama yang seperti itu. Seperti itu. Dan itu hanya ada dalam Islam. Saya tidak tahu jamaah sekalian, karena nampaknya dalam praktiknya ma'ruf pun tidak berlaku. Na'udzubillah ya. Ini bukan contoh walaupun dilakukan oleh setengah orang Islam. Ini kadang-kadang belum putus perceraiannya, belum disahkan ceraikan. Itu pun masing-masing sudah la ilallah. Mencela satu yang lain di luar karena punya pengaruh. Ya, mungkin orang surat khabar mencari berita, dah hibah dan saling menyalahkan. Mampukah orang ini menegakkan ma'ruf bila rujuk? Mampukah mereka ini menegakkan ihsan bila terus bercerai? Tidak mungkin. Itu saya kata tadi, akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sendiri, umat Islam sendiri, yang
konon selalu menzahirkan cinta pada Nabi, ikut Nabi, kita umat Rasulullah, membela Nabi, menghargai syafaatnya. Tapi dalam bab ini, ma'ruf telah terkubur lama, ihsan telah mati lama. Susah nak mencari. Bukan tidak ada, tapi sangat susah. Sehingga sama ada perkawinan dengan rujuk semula atau perpisahan, walaupun kedua-duanya yakni kebebasan yang Allah berikan pada umat Islam, khasnya suami, ya mungkin kurang mendapatkan keberkatan. Pilih rujuk tapi mungkin tak dapat keberkatan karena tak ada ma'ruf. Berpisah juga mungkin tidak membawa keberkatan karena tidak ada ihsan. Jamaah sekalian, apa ada perpisahan yang membawa keberkatan? Membawa keberkatan? Ada. Quran yang cerita. Saya tunjukkan ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah kejap ya. Kejap saya cari ayatnya. Oh, dalam ujung ayat itu pun sudah memberikan gambaran seperti itu. Ya, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Betul. Nanti ayat ketiga itu ada. Siapa yang bertakwa, maknanya tetap menjaga hukum hakam Allah. Allah suruh buat ma'ruf, dia ma'ruf. Allah suruh buat ihsan, dia ihsan. Allah kata jangan buat madarat, dia tinggalkan. Nanti Allah akan berikan jalan keluar yang baik, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Ini namanya keberkatan. Sama ada ketika rujuk akan membawa keberkatan, atau jika ia memilih untuk cerai pun akan membawa keberkatan kepada kedua belah pihak. Syaratnya, berdasarkan ayat tadi, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, hujung ayat tuh. Ayat 2 dan nanti sambung dalam ayat yang ketiga. Salahnya, ma'ruf diamalkan, ihsan diamalkan. Tapi lagi sekali, jangan sekalian, inilah patut jadi renungan kita ya. Bukan sekadar dalam rumah tangga, tapi dalam masyarakat Islam hari ini, walaupun sama-sama Muslim, solatnya sama-sama 5 kali semalam yang wajib, puasanya sama-sama 1 bulan pada Ramadan, hajinya sama-sama pergi ke Makkah, rukun imannya sama-sama 6, rukun Islam sama-sama 5. Tapi ya Allah, dalam dunia pergaulan sesama Muslim, istilah ma'ruf dan ihsan nampaknya sudah ya macam samar-samar. Sehingga kita susah hendak mendapatkan ketenangan dalam bermasyarakat hari ini. Sangat susah. Hanya karena perbezaan yang sedikit, yang kecil. Itu pun hanya perbedaan pandangan, sudut pandang, dan dalam masalah duniawi. Itu pun orang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan ihsan dan ma'ruf. Oh, hal ini Masya Allah, ini perintah agama. Kenapa ya? Aja agama
seringkali yang terawal menjadi korban atau dikorbankan hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Hanya untuk manfaat dan kepentingan sesaat. Saya gunakan istilah sesaat karena biasanya kepentingan diperjuangkan itu bersifat duniawiyah. Duniawiyah. Jadi ini benar-benar nasib, ya. Saya tak kata Islam akan musnah, tidak. Islam itu milik Allah, Allah jaga. Jika katalah orang Islam di satu tempat, di satu negara sudah tidak peduli pada Islam, Allah akan melantik, memilih bangsa lain untuk menjaga Islam. Itu dah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran cerita. Ibaratnya kalau kamu orang Islam di tempat ini katalah sudah tidak peduli tentang Islam, sudah tidak kisah dengan Islam, bahkan Islam mungkin hanya kamu jadikan sebagai make-up semata-mata, bahkan minta maaf sebagai tunggangan semata-mata, aku akan pilih hambaku yang lain untuk mengutamakan Islam. Islam yang tidak akan hilang dari muka bumi sebelum kiamat. Yang mungkin boleh lenyap dan hilang orang Islam di satu tempat. Tidak ada jaminan orang Islam tetap ada di satu tempat. Tidak ada jaminan. Tapi Islam sentiasa ada di muka bumi, ada jaminan dari Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh meramalkan bahwa Islam yang begitu kuat di Spanyol pada zaman dahulu, tiba-tiba lenyap, bertukar pemerintahan. Sekarang Islam hanya meninggalkan saksi-saksi sejarah yang bisu. Saksi sejarah tapi bisu. Apa dia? Bangunan-bangunan, bandar-bandar, nama. Itu dipanggil saksi sejarah tapi bisu. Tak boleh cakap. Iya. Semasa Islam berjaya, kalau kita membaca sejarah Islam, macam mustahil Islam boleh lenyap. Negara Islam boleh lenyap? Islamnya tidak hanya lenyap, tapi orang Islam yang berkuasa lenyap. Dan ini pasti ada penyebabnya. Ini yang kita khawatir. Jadi rupanya Islam tidak akan kuat hanya dengan laungan, hanya dengan slogan, hanya dengan moto itu, moto ini. Islam akan jadi sempurna dan kuat jadi amalkan beritanya tanpa berteriak-teriak. Contoh aja lah. Dua istilah yang kita pelajari malam ini. Satu ma'ruf, kedua ihsan. Coba kalau betul-betul dipraktikkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang muslim. Sama dapat diamalkan oleh seorang sebagai suami, diamalkan oleh perempuan sebagai istri, sebagai anak, sebagai ketua rumah tangga, berjiran, pemimpin, dalam dunia perniagaan, dalam dunia pergaulan, di tempat kerja. Ya Allah, aman. Buat ma'ruf. Tapi itu tadi, terkubur. Dan itu pasti seseorang sudah mulai kehilangan kewarasan dalam bertafakur. Sehingga berfikirnya tidak dipandu oleh cara berfikir logik yang Islami, tapi lebih dipandu oleh berfikir emosional yang menyesatkan. Ini tugas yang tidak mudah bagi kita semuanya. Ya. Kalau kita tidak mampu mengubah orang lain, kita pastikan diri kita tidak terikut-ikut. Itu penting sekali. Jangan terikut-ikut. Yang baik kita terima dari mana saja datangnya. Yang buruk kita tolak dari mana saja datangnya. Yang betul kita kata betul, walaupun dikatakan oleh orang yang kita tidak sukai. Yang salah tetap salah, walaupun diucapkan oleh orang yang kita cintai. Begitulah sikap yang sudah ada pada diri setiap muslim.
Kita menerima kebenaran itu karena kebenaran semata-mata, bukan karena orang yang menyampaikannya. Kita menolak kesalahan semata-mata karena benda itu salah, bukan karena yang melakukan orang yang kita tak suka. Itu sikap yang diajarkan oleh Islam. Baik, kemudian poin kedua dalam ayat ini, kaitan hukum hakam, wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Wa ashhidu, dan dirikan dan persaksikan oleh kamu atau adakan oleh kamu saksi dawai adlim minkum, dua orang saksi yang adil daripada kamu. Dalam kes rujuk dan perceraian, ini kena kes rujuk dan perceraian, Allah suruh datangkan dua orang saksi. Tapi dalam ayat ini tidak disebut. Saksi ini diperlukan masa rujuk atau masa cerai. Atau kedua-duanya. Ayat ini tak sebut. Allah hanya kata datangkan saksi. Sehingga di sini ulama berbeza pendapat. Inilah. Jadi ayat ini karena tidak qat'i sifatnya, ada ruang untuk beristihad sehingga ulama pun berbeza pendapat. Sekarang saya sampaikan apa pendapat para ulama. Saya tidak tahu di Malaysia yang mana. Saya bacakan ya. Hukum mengadakan dua orang saksi ketika rujuk, semasa rujuk, atau semasa ketika talak, ikhtalafa ahlul ilmi. Ulama-ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Yakni, pertama beza pendapat dari segi hukumnya wajibkah atau hanya disukai. Mereka kata, ya saksi mesti ada karena Quran yang suruh. Tapi maksudnya hukumnya itu wajib atau hanya disukai. Sebab kalau hukumnya wajib, bila tak ada saksi semasa cerai atau tak ada saksi semasa rujuk, ya tak sahlah rujuk dan cerainya. Kalau hanya sekadar disukai sunat, ya tak ada saksi pun sahlah. Itu kesan hukumnya. Walidzalika bina'an ala khilafihim fi fahmil ayatil karimah. Dan itu berpandukan berdasarkan perbezaan pendapat mereka dalam memahami ayat wa ashhidu dawai adli minkum. Baik, yang pertama. Pendapat pertama. Hukmul ishhadi ala talaqi. Apa hukum mendatangkan dua orang saksi ketika tolak? Dalam proses tolak, perlukah dua orang saksi? Atau apa hukum mendatangkan saksi dalam konteks tolak? Jumhurul ulama, Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, Malikiyah, ulama mazhab Maliki, Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, Hanabilah, ulama mazhab Hambali. Itu sebagai jumhur ulama. Jadi ulama lah yang empat mazhab ini. Al-ishhadu ala tolaki mustahabun walaisa wajiban. Mereka berpendapat bahwa mendatangkan dua orang saksi semasa tolak itu hukumnya sunat. Bukan wajib. Bukan wajib. Maksudnya, famata auqa az-zawju at-talaq waqa'a sahihan wa illam yasad alaih. Karena ia hukumnya hanya sunat jika seorang suami menceraikan istrinya, walaupun waktu itu tak ada saksi, maka hukum perceraian itu sah. Talak itu jatuh. Itu jumhur berapa itu? Karena hukum hanya sunat atau disukai, bukan wajib. Kalau wajib, ya tak ada saksi, tak sah. Wastadallu bi annal asla fit talaqi annahu min huquqi zauj.
allati yamlikuha. Alasan ulama 4 madhab berpendapat bahwa hukum mendatangkan saksi dalam tolak itu hanya dikendaki hanya sunat, bukan wajib. Sehingga bila proses kejadian tolak tanpa saksi, hukumnya sah dan jatuh talak. Mereka beralasan bahwa hukum asal tolak itu hak mutlak suami. Tolak adalah hak mutlak yang Allah berikan pada suami. Bila tolak itu hak mutlak suami yang Allah berikan, jadi tidak perlu suami mendatang saksi untuk menggunakan haknya. Begitulah maksudnya. Itu cara berfikir empat ulama hal tadi begitu. Bi anal amra bil ishad fil ayati mahmulun ala nadbi wal ikhtiyat. Adapun perintah mendatangkan saksi dalam ayat tadi, ya itu hanya dalam difahami hanya sekadar sunat. Sikap berhati-hati. Karena tolak itu hak mutlak yang Allah berikan pada suami. Sehingga suami ketika hendak memberikan hak mutlaknya, tidak perlu saksi. Itu kata jumhur. Ulama 4 madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah. Ada pendapat yang kedua. Jadi golongan Zohiriyah. Madhab Zohiriyah. Zohir itu yakni madhab yang memahami ayat Quran secara dohirnya, yang tersurat. Memahami nas-nas berikan yang tersurat. Wa ba'du salaf dan juga sebagian ulama salaf. Tidak semua, sebagian. Wa ba'dul mu'asirin dan juga sebagian ulama-ulama sekarang, contemporary. Contohnya Syekh Nasiruddin Albani. Seorang yang diakui oleh setengah orang Islam punya kepakaran dalam bidang hadis. Nasiruddin Albani. Apa pendapat yang kedua ini? Al-ishhadu ala tolak wajibun wa syartun li sihhatihi. Mendatangkan 2 orang saksi dalam peristiwa tolak dan tolak, konteks tolak, hukumnya wajib. Dan itu adalah syarat bagi sahnya perceraian. Mana bila orang cerai tapi tak ada 2 saksi, tolaknya tidak jatuh. Tolaknya tidak sah. Sebab itu faida talaqar rajulu duna ishadin, bila seseorang suami menceraikan istri tanpa saksi, fatolakuhu batilun la yaqa. Tolaknya batal, tidak terjadi, tidak jatuh. Wastadallu bidharil amri, mereka beralasan dengan zohir ayatnya. Itu tadi saya katakan madhab dohiriyah. Jadi hukumnya berdasarkan apa yang tersurat dalam ayat itu. Wa ashhidu dawai adil minkum. Jelas-jelas Allah berfirman, dan adakan 2 orang saksi adil. Itu firman. Jadi secara zahir memang kalau difahami wajib. Tengok. Orang-orang alim belaka ni. Orang dahulu, bukan orang sekarang ya. Ini pendapat orang dahulu. Yang sekarang termasuk Albani lah. Memahami Al-Quran yang ayatnya sama, tapi sudut pandang memahaminya berbeza. Sehingga timbul perbezaan pendapat. Timbul perbezaan bukan kerana ada atau tiadanya dalil. Tapi timbul pendapat karena mereka berbeza dalam memahami dalil tersebut. Karena memang ayat-ayat seperti itu membuka ruang untuk beristihad. Bahasa kami dahulu, istilahnya, ayat sebenarnya yakni ayat yang dipanggil multi tafsir. Bagaimana multi tafsir? Mana penafsirannya bukan hanya 1, tapi mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Tetapi bagi mereka yang mendalami ilmu namanya usul fiqh,
mungkin lebih cermat memahami ayat ini. Golongan Zohiriyah, dia memangnya apa yang tersurat. Yang tersurat kalau kata hendaklah saksi, ya sudah. Ya, tak payah lebih. Perintah Allah wajib. Al-aslu fil amril wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Itu pemahaman yang secara Zohiriyah. Mana yang betul, saya tidak tahu. Karena yang berpendapat ini orang-orang yang punya kelayakan. Hanya biasanya, lalu mana diikuti oleh negara. Malaysia diikuti yang mana, saya tidak tahu. Ya, itu tanya kepada mahkamah. Yang kedua, hukmul ishad inda raj'ah. Lalu bagaimana pula hukum mendatangkan saksi semasa rujuk? Adakah rujuk itu perlu saksi, wajib, atau hanya sunnah, atau tak perlu? Ini pun berbeda pendapat. Jumhurul ulama, ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yustahabbul ishad indar raj'ah. Mereka berkata bahwa mendatangkan saksi, 2 orang saksi semasa rujuk, itu hukumnya sunnat, bukan wajib. Sunnat. Dikehendaki. Walakin al-ashad laisa syartan li sihatiha. Karena hanya sunat, maka mendatangkan saksi itu bukan syarat sahnya rujuk. Artinya bila orang rujuk tanpa saksi pun rujuknya sah. Karena rujuk itu saksi itu hanya sunat. Faida raja'a zaujatahu bil qawli sharih, jika ada orang suami mengatakan pada istrinya yang diceraikan, yang masih dalam iddah, mulai hari ini saya akan merujuk awak menjadi istri saya semula. Kata apa itu? Dan atau dengan perbuatannya, mengikuti perbuatan bercampur semula, walaupun tanpa saksi, maka rujuknya dianggap sah. Sahhat ar-ruj'ah wa waqa'at. Rujuknya sah dan berlaku. Hatta wa ilam yashad ahadan, walaupun tidak disaksikan oleh seorang pun. Karena hukum saksi dan rujuk hanya sunnat. Persisten ya pendapat ulama yang 4 rupa-rupanya. Tetapi pendapat sebagian kecil daripada ulama salaf, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Atta contohnya, dan juga sebagian ulama hari ini, al-ishad ala ruj'ati wajib. Mendatangkan saksi ketika rujuk, hukumnya wajib. Dan saksi itu menjadi syarat sahnya rujuk. Yaitu istri yang merujuk istri tanpa saksi, rujuknya tidak sah. Rujuknya tidak sah. Bal huwa akidun minal ashad minat talaq. Bahkan saksi lebih diperlukan semasa rujuk melebihi daripada ketika ia tolak. Li raf'il ihtimali juhud wa itsbatil hukum. Itu ya, untuk menghilangkan kemungkinan penafian daripada pihak lawannya, penafian suami kepada istri ke, dan untuk menetapkan hak. Karena bila rujuk, hak dan kewajiban berjalan seperti biasa. Bagaimana jika tidak ada saksi? Orang dengan senang menafikannya. Aku tidak rujuk dah. Istrinya kata, awak sudah rujuk. Sebab itu awak kena melakukan tanggungjawab dan kewajiban. Saya berat dapat hak saya sebagai isteri. Tiba-tiba suami mana aku rujuk? Mana saksinya? Jadi pada kedua ini, hukumnya wajib. Tengok. Kesimpulannya jemaah sekalian, alamat habi jumhuri alil ilmi mu'tamad fa inna tolak yaqaw warraj'ah tasihu duna huduri syuhudin. Pendapat jumhurul ulama, sama ada tolak atau rujuk, tetap sah dan tetap berlaku, jatuh talak dan rujuk, walaupun tanpa kehadiran saksi. Hanya saja mereka menganggap sunnah, bukan wajib. Menurut saya sunnah, bukan wajib.
Saya itu tanpa saksi pun sah. Hanya dia meninggalkan sunat lah. Wa yustahabul ishad khurujan minal khilaf wa tawthiqan hukum. Dan mendatangkan saksi semasa tolak dan rujuk walaupun ia sunnah itu lebih disukai. Lebih disukai. Jadi sini nampaknya perbezaan yang pertama dan kedua ini dari segi hukumnya. Yang satu ya yang majoriti mungkin hanya sunat. Bila sunat tak ada saksi pun sah. Bagi yang kata wajib tak ada saksi tak sah. Itu perbedaan dari segi hukumnya. Keduanya setuju saksi patut ada. Yang satu kata patut ada karena hanya sunnah. Yang satu mesti ada. Jadi kesan hukumnya berbeza. Akibat hukumnya berbeza. Bagi yang memahami hukumnya sunat dengan yang memahami hukumnya wajib. Kalau kita ditanya mana yang betul, saya tidak tahu, saya menyampaikan, dan itu ya kembali kepada apa agaknya, mana agaknya yang diikuti oleh negara untuk memudahkan pentadbirannya, umpamanya. Untuk yang kita tadbirannya. Itu saya kurang tahu itu. Kalau di Malaysia, itu tanya pada mereka yang terlibat lah tu. Sebab cerai sah, jatuh dengan niat, lafaz yang jelas oleh suami walaupun dilakukan tanpa saksi dan di luar mahkamah. Tiba-tiba suami cakap isinya di rumah, aku ceraikan kamu. Dari segi agama sah itu. Dari segi agama. Walaupun mungkin dari segi pentadbiran, tunggu pengesahan mahkamah. Ini masalahnya. Mahkamah kata belum sah, tak sah. Kalau belum sah, maknanya isteri belum mula-mulakan masa idah. Memang timbul masalah. Timbul masalah. Karena kita ada undang-undang agama, yang undang agama sah, tapi menurut pentadbiran belum sah. Kan lain. Pada zaman Nabi, satu aja hukumnya. Contoh, ada orang kahwin, katalah orang Selangor. Kahwin ke negeri Perak, bukan di tempatnya. Calon pengantin ada, wali ada, ijab kabul ada, saksi ada, sah lah. Sah. Tapi mungkin kata Raja Selangor, awak orang Selangor, awak kahwin di luar kawasan, kami tidak mengiktiraf. Itu disitulah kita ini masanya di negara kita seperti itu. Tapi kalau terjadi hukum agama sudah sah suami istri. Percaya demikian juga. Tapi nanti jangan agama, kami tak iktiraf. Karena kamu tak sepatutnya kawin di luar kawasan pentadbiran. Tak boleh kamu buat. Percaya kamu, kami belum sahkan. Ya, karena ada pihak itu, ya kita kena patuh. Karena mungkin akan memudahkan nanti bila berlaku pertelingkahan antara suami istri dan ke mahkamah, biar ada rekod. Didaftarkan dalam perceraian atau rujuk atau nikah, itu memang sangat perlu. Sebab nanti bila berlaku masalah dan terpaksa dibawa ke mahkamah, ada rekodnya, ada buktinya. Sebab kalau tidak kan susah nak menuntut. Jadi ada baiknya memang betul. Hanya mungkin nak menyelaraskan yang betul-betul selaras itu mungkin, ya itu bukan kerja kita rakyat lah. Itu kerja orang yang ada kuasa untuk buat undang-undang dan mengubah undang-undang. Yang sekalian, itulah penjelasan saya untuk sementara sangat sederhana untuk ayat yang kedua. Tapi saya benar-benar tertarik dengan istilah ma'ruf dan ihsan tadi. Dan istilah ma'ruf dan ihsan tidak harus hanya berlaku pada dunia perkawinan keluargaan, tapi juga dalam dunia sehari-hari. Dalam dunia persahabatan, dalam dunia perniagaan, dalam pergaulan, dalam kepemimpinan, dalam kejiranan. Ihsan dan ma'ruf ini tidaklah ada. Kita sudah kehilangan nilai dua di agama yang paling mendasar, paling basic ini. Sehingga hidup menjadi terasa tidak tenang,
walaupun kita beragama Islam, yang sebenarnya Islam ni salam, sejahtera, aman, harmoni. Tapi nampaknya kenapa Islam terasa panas. Islam terasa panas. Masjid yang sebenarnya tempat yang paling harmoni pun di masjid pun terasa panas. Orang pergi masjid ada terasa panas karena tengok rupanya, wah orang tak disukai ada sama-sama di masjid. Ih. Jadi keluar masuk masjid pun mata merah karena cuma jumpa orang yang tak disukai. Allahu Akbar. Sampai bila hidup seperti ini? Ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sekali-kali kurbankan agama hanya semata karena mempertahankan kepentingan sesaat. Agama adalah segala-galanya. Agama segalanya dalam hidup kita ini. Karena matlamat hidup kita bukan hanya di sini, tapi di akhirat. Kalau yang di sini boleh mengkebaikan di akhirat, kita teruskan. Tapi yang kita di sini akan membebankan di akhirat, maka kita wajib segera meninggalkannya. Ini saja kurang lebih yang dimaafkan, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan bacaan surah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.